Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini saya dan teman-teman saya akan menyampaikan materi mengenai fungsi konsumsi makro dalam perspektif Islam. Sebelum itu, saya dan teman-teman saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Neng Arin Oktaviani. Arin akan membahas mengenai perilaku konsumsi. Saya, Risma Rahmasari, ingin membahas mengenai fungsi konsumsi. Saya, Windy Lukiawati, akan membahas mengenai arti dan tujuan konsumsi. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu arti dan tujuan konsumsi. Di sini kami menemukan beberapa arti konsumsi menurut para ahli. Yang pertama ada Nur Hadi. Beliau mengatakan bahwa konsumsi adalah kegiatan manusia menggunakan atau memakai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua ada Roshdi. Beliau mengatakan bahwa konsumsi secara umum diartikan sebagai penggunaan barang-barang dan jasa-jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. Arti konsumsi dalam perspektif Islam. Konsumsi adalah suatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi, artinya bersifat dasar dalam kehidupan manusia. Setiap makhluk hidup pasti melakukan aktivitas konsumsi termasuk manusia. Pengertian konsumsi dalam ilmu ekonomi tidak sama dengan istilah konsumsi dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana dalam kehidupan sehari-hari diartikan dengan perilaku makan dan minum. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi adalah setiap perilaku seorang untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, perilaku konsumsi tidak hanya menyangkut perilaku makan dan minum saja, tetapi juga perilaku ekonomi lainnya seperti membeli dan memakai baju, membeli dan memakai kendaraan, dan lain sebagainya. Dalam bidang konsumsi, Islam tidak menganjurkan pemenuhan keinginan yang tak terbatas. Norma Islam adalah memenuhi kebutuhan manusia, di mana dalam memenuhi kebutuhan tersebut Islam menyarankan agar manusia bertindak sederhana. Banyak larangan bagi konsumen, di antaranya adalah berlebih-lebihan dan mubazir. Berdasarkan ayat Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Selanjutnya yaitu tujuan konsumsi. Dalam ekonomi konvensional, tujuan konsumsi ialah mencari kepuasan tertinggi. Penentuan barang atau jasa untuk dikonsumsi didasarkan pada kriteria tingkat kepuasan tersebut. Tingkat konsumsi seorang konsumen hanya ditentukan oleh kemampuan anggarannya. Selagi tersedia anggaran untuk membeli barang atau jasa tersebut, maka ia akan mengkonsumsi barang atau jasa yang dimaksud. Semakin tinggi pendapatan seorang konsumen, maka barang yang semula dianggap barang mewah akan berubah menjadi barang normal. Dengan demikian, konsumen itu tidak pernah puas dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Berbeda dengan ekonomi konvensional, dalam ekonomi Islam tujuan konsumsi ialah untuk beribadah kepada Allah pun memaksimalkan maslahah. Menurut Imam Shatibi, istilah maslahah maknanya lebih luas dari sekadar utility atau kepuasan dalam ekonomi konvensional. Maslahah merupakan tujuan hukum syara yang paling utama. Dengan kata lain, maslahah ini meliputi manfaat fisik dan unsur-unsur keberkahan. Selanjutnya ada fungsi konsumsi. Yang perlu kita ketahui bahwa pemberdayaan ekonomi adalah dengan meningkatnya kemampuan daya beli atau konsumsi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup yang meliputi makanan, pakaian, rumah, pendidikan, kesehatan, serta rekreasi. Prioritas konsumsi dalam fungsi konsumsi tertera pada gambar berikut ini. Di paling bawah ada makanan dan minuman, pakaian, perumahan, kendaraan, kesehatan dan pendidikan, serta rekreasi. Pemenuhan kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan terletak pada urutan pertama. Dikarenakan kebutuhan primer di dalam fungsi konsumsi terletak memang di paling bawah. Dan di atasnya kemudian menyusul kebutuhan-kebutuhan dari tingkat selanjutnya, seperti kebutuhan akan kendaraan, pendidikan, pengobatan, dan sebagainya. Al-Quranul Karim telah dijelaskan tentang kewajiban dalam memberdayakan ekonomi, yaitu pada surat Al-Hasr ayat 7. Artinya, apa saja harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda dan berasal dari penduduk kota-kota Mekah adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang ada dalam perjalanan, supaya harta itu
jangan menyebar di antara orang-orang kaya saja, di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras siksaannya, atau hukumannya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika zaman Rasulullah SAW, Allah telah memerintahkan untuk memberikan harta rampasan yang dimiliki tidak kepada Rasul saja, melainkan diberikan kepada penduduk, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, dan fisabilillah. Hal yang demikian tersebut telah jelas bahwa wajib mendistribusikan dan meratakan pendapatan agar kekayaan tidak terjadi pada satu kalangan saja. Hal ini tentu dengan cara pemberdayaan ekonomi yang sebanyak-banyaknya, hingga kekayaan pun merata. Setiap muamalah syariah memiliki landasan yang sama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, dan tujuannya sama, yaitu falah. Termasuk lembaga koperasi syariah atau koperasi syariah yang salah satu tujuannya adalah memberdayakan ekonomi masyarakat di sekitar. Salah satu tanda adanya pemberdayaan ekonomi adalah adanya kenaikan pendapatan sehingga meningkatkan konsumsi masyarakat di sekitarnya. Dalam hal ini digunakan 6 aspek pengeluaran konsumsi yang paling dapat dinilai dan menginterpretasikan adanya kenaikan pendapatan yang menandakan adanya pemberdayaan ekonomi yang lebih baik lagi. Selanjutnya, perilaku dan batasan konsumsi dalam Islam. Perilaku konsumen dalam Islam adalah penggunaan barang-barang yang bersih, baik dan bermanfaat, kewajaran dalam membelanjakan harta, sikap sederhana dan adil, sikap kemurahan hati dan moralitas yang tinggi, dan mendahulukan kebutuhan yang lebih prioritas. Dalam konsumsi Islam, konsumsi dibatasi hanya pada barang-barang yang halal, sedangkan barang yang haram dilarang. Contohnya, pada makanan dan minuman yang terlarang adalah darah, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Perilaku konsumsi atau perilaku konsumen dalam Islam itu sudah dibatasi. Menggunakan barang-barang yang bersih, bermanfaat bagi kita. Membelanjakan harta dengan sewajarnya, tidak berlebih-lebihan, dan juga mendahulukan kebutuhan yang lebih prioritas. Prinsip konsumsi dalam Islam. Yang pertama, ada prinsip keadilan. Prinsip ini mengandung arti mengenai mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang, sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Yang kedua, ada prinsip kebersihan. Makanan harus bersih dan cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikan, sehingga merusak selera. Yang ketiga, ada prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makan dan minum yang tidak berlebihan, sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Yang keempat, ada prinsip kemurahan hati. Dengan mentaati perintah Islam, tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhannya, sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 96. Yang kelima, ada prinsip moralitas. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepadanya setelah makan. Yakni ketika kita akan makan atau hendak makan, menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah makan, kita hendaknya mengucapkan atau menyebutkan Alhamdulillahirabbil alamin. Halal dan haram. Halal adalah sesuatu yang mubah atau diperkenankan, yang terlepas dari ikatan larangan dan diizinkan dalam agama Islam. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tafsir Al-Misbah, bahwa haram itu ada 2 macam. Yang pertama, haram karena zatnya, seperti bangkai, babi, darah, dan lain sebagainya. Yang kedua, haram karena sesuatu yang bukan dari zatnya, seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan atau digunakan, merugikan diri sendiri dan orang lain, dan dampak negatif lainnya. Haram karena zatnya ini ialah haram karena sudah dilarang di dalam agama Islam. Sedangkan haram karena sesuatu yang bukan dari zatnya, yaitu misalnya memakan barang yang bukan milik kita,
atau menggunakan atau memakan makanan yang tidak disembelih atau dipotong menggunakan syariat Islam. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan videonya. Semoga videonya bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.